Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahri dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Kampung 8 lengkapnya. Jati Agung geger, menantu bacok mertua hingga tewas. Unila jadi pilihan gubernur hingga wagub Lampung, tempul studi doktor. PSI Lampung bersiap hadapi 2029, Bustami Zainuddin jadi kader baru. Wagub Lampung hadiri harlah ke-66 PMII, apresiasi peran kader. Pemirsa, peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Seorang menantu diduga membacok ibu mertuanya hingga meninggal dunia di Kecamatan Jati Agung. Korban diketahui bernama Supriyani, 64 tahun, warga Dusun 2, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung. Sementara pelaku adalah Abdul Mukti, berusia 34 tahun, warga Kota Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 18 April 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapat penanganan medis di RS Airan Raya dan kemudian dirujuk ke RS Immanuel Bandar Lampung. Polsek Jati Agung AKP Suheb Suhendra menjelaskan kasus ini terungkap setelah pihak keluarga melapor ke polisi. Usai kejadian, pelaku diketahui menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Timur sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian menjemput dan mengamankannya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga membacok korban menggunakan sebilah golok hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sebilah golok, 1 unit sepeda motor milik pelaku, serta pakaian korban yang berlumuran darah. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jati Agung. Polisi juga terus mendalami motif serta kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Lampung bersama istri dan Wakil Gubernur Lampung kompak melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. Ketiganya mengikuti seleksi program pasca sarjana di Universitas Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal bersama sang istri Purnama Wulansari serta Wakil Gubernur Lampung Cihan Nurlela mengikuti seleksi masuk program doktoral atau S3 di Universitas Lampung. Seleksi digelar pada Sabtu 18 April 2026 secara luring di Gedung UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi Kampus Unila. Gubernur Mirza dan istrinya memilih program studi Doktor Ilmu Ekonomi, sementara Wakil Gubernur Cihan Nurlela mengambil program studi Doktor Studi Pembangunan. Mereka bergabung bersama ratusan peserta lain yang mengikuti seleksi pasca sarjana tahun akademik 2026-2027. Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung Profesor Murhadi menyebutkan total peserta yang mengikuti seleksi tahap awal mencapai 593 orang. Terdiri dari 487 peserta jenjang magister dan 106 peserta jenjang doktor. Proses seleksi meliputi ujian tulis berbasis komputer atau CBT, serta wawancara untuk mengukur kemampuan akademik, motivasi, dan kesiapan studi para peserta. Untuk jenjang S3, seluruh peserta wajib mengikuti kedua tahapan tersebut. Sementara pada jenjang S2, wawancara hanya diberlakukan pada program studi tertentu. Tahun ini program Pasca Sarjana Universitas Lampung membuka 36 program studi magister dan 8 program studi doktor. Berdasarkan data sementara, program studi ilmu hukum menjadi yang paling diminati pada jenjang S2. Sementara pada jenjang S3, program doktor pendidikan mencatat jumlah pendaftar terbanyak.
Keikutsertaan pimpinan daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan hingga ke tingkat internasional. Komitmen ini disampaikan dalam acara Haflah Tasyakur pelepasan santri Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fat di Lampung Selatan. Komitmen ini disampaikan dalam acara Haflah Tasyakur pelepasan santri Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fat di Lampung Selatan. Mewakili Gubernur Lampung, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program pendidikan guna membuka akses luas-luasnya bagi generasi muda, khususnya santri. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, penguatan program vokasi hingga kerjasama internasional, menjadi bagian dari strategi mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada para penghafal Al-Quran melalui jalur prestasi yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Lampung. Pemerintah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan nilai-nilai keislaman. Dalam kesempatan yang sama, hadir Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat Lampung terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kehadiran tersebut dinilai menjadi simbol kuat solidaritas dan kepedulian global yang juga perlu ditanamkan kepada generasi muda. Melalui momentum ini, para santri diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta membawa nama baik daerah di kancah nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, memperkenalkan anggota DPD RI Bustami Zainuddin sebagai kader baru PSI dari Provinsi Lampung. Pengumuman tersebut disampaikan Kaisang dalam kegiatan rapat kerja wilayah dan pelantikan pengurus DPW PSI Lampung yang digelar di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Minggu 19 April 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Kaisang dalam kegiatan rapat kerja wilayah dan pelantikan pengurus DPW PSI Lampung yang digelar di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Minggu 19 April 2026. Dalam kesempatan itu, Kaisang menyebut kehadiran Bustami Zainuddin sebagai penguatan baru bagi PSI di Lampung. Kaisang juga berharap Bustami Zainuddin dapat ikut berkontribusi lebih luas, termasuk berpeluang maju sebagai calon anggota DPR RI melalui PSI pada pemilu mendatang. Ia menyebut Bustami telah menyatakan komitmennya untuk membantu memperkuat dan membesarkan PSI di seluruh wilayah Lampung. Sebesar 80,29% yang sudah diverifikasi oleh DPP. Ya, nanti habis ini saya akan minta kepada ketua untuk segera merampungkan 100%, dan setelah itu kita juga harus merampungkan sampai ke tingkat TPS. Udah ketawa aja. Ya, habis ini kita selesaikan dulu untuk di tingkat DPRT. Kira-kira di sini ada yang ketua DPC yang DPRT-nya sudah selesai belum? Misalnya tadi ada yang sudah selesai. Dari mana yang sudah selesai? Kaisang juga meminta seluruh pengurus PSI di tingkat kabupaten dan kota untuk membuka ruang kolaborasi dengan Bustami Zainuddin. Menurutnya, PSI kini mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029, termasuk proses verifikasi partai yang diperkirakan akan berlangsung pada tahun depan. Ia menambahkan penguatan struktur partai di daerah menjadi fokus utama, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat bawah. PSI Lampung diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal sebagai persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Provinsi Lampung kembali disorot sebagai wilayah rawan peredaran narkoba. Letaknya yang strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dan Sumatera dinilai menjadi celah bagi jaringan peredaran gelap narkotika. Ancaman peredaran narkoba di Lampung terus menjadi perhatian serius. Posisi geografis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus jalur distribusi antar pulau membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan sebagai lintasan narkotika. Hal ini disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Demokrat Budiman AS dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu 19 April 2026 dan diikuti warga setempat. Hari ini kita turun ke bawah atau hiburan masyarakat sebulan satu kali dan sosial peraturan daerah. Ini salah satu memberikan tahu informasi ke masyarakat bahwa bahaya narkoba, sehingga sedini mungkin mereka punya preventif untuk mengatasi itu, minimal dari Budiman menegaskan upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Menurutnya generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam melakukan pengawasan dan edukasi. Sosialisasi perda ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya pencegahan sejak dini. Kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari warga yang aktif berdiskusi dan menyampaikan kekhawatiran mereka terkait potensi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di sejumlah wilayah termasuk di Lampung. Kenaikan ini mulai berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai diberlakukan secara serentak sejak Sabtu dini hari di SPBU kawasan Batu Puru, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Papan informasi harga menunjukkan penyesuaian untuk jenis Pertamax Turbo dan Dexlite. Meski aktivitas pengisian bahan bakar tetap berjalan normal, sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan. Tidak ditemukan adanya protes berlebihan di lokasi, namun dampak mulai terlihat dari penurunan minat konsumen terhadap BBM non-subsidi. Sebagian besar pengendara kini beralih ke BBM dengan harga lebih terjangkau seperti Pertalite guna menekan pengeluaran harian. Kalau untuk kemarin itu jam 00 sudah dirubah harganya itu. Di sini ada produk Pertamax Turbo sama Dexlite. Rata-rata itu kenaikannya hampir 10.000 per liter. Untuk kebijakan dari pemerintah mungkin. Kalau untuk Pertalite dan Pertamax sendiri apakah ada kenaikan harga, Bang? Kalau untuk biosolar sama Pertalite belum ada. Kalau untuk Pertamax mungkin nggak tahu kapan, mungkin juga bisa naik lagi. Pihak SPBU memperkirakan tren peralihan ini akan terus berlangsung selama selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi masih cukup jauh. Pengelola juga terus memantau ketersediaan stok,
terutama untuk pertalit dan biosolar yang diprediksi mengalami peningkatan permintaan. Kenaikan harga BBM ini tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga mengubah kebiasaan konsumsi energi di tingkat lokal. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Lampung menggelar hajatan akbar sekaligus halal bihalal dalam rangka peringatan hari lahir ke-66 organisasi tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 19 April 2026 ini menjadi momentum penguatan solidaritas dan konsolidasi kader PMII lintas generasi di Provinsi Lampung. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jian Nurlela serta ratusan kader dan alumni PMII dari berbagai daerah. Suasana kebersamaan terlihat dalam rangkaian kegiatan yang digelar, mulai dari penampilan seni oleh kader PMII hingga prosesi potong tumpeng bersama Wakil Gubernur Lampung. Peringatan hari lahir ke-66 PMII juga menjadi ajang refleksi perjalanan organisasi dalam menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta peran mahasiswa dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen PMII Lampung untuk terus hadir sebagai organisasi yang aktif dalam membangun sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang adaptif terhadap perubahan zaman. Selain sebagai ajang silaturahmi, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat peran kader dalam menjawab tantangan sosial, politik, dan pembangunan di masa depan. PMII Lampung diharapkan terus menjadi motor penggerak generasi muda dalam memperkuat kontribusi bagi daerah maupun bangsa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Lampung memadati Masjid Raya Al-Bakri, Kota Bandar Lampung, dalam kegiatan tablik akbar kemanusiaan bertajuk Peduli Palestina dari Lampung untuk Al-Aqsa. Sejak Ahad pagi 19 April 2026, kawasan Masjid Raya Al-Bakri dipadati jemaah dari berbagai kalangan. Mulai dari organisasi kemasyarakatan, majelis taklim hingga aktivis kemanusiaan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Tablik akbar ini digelar sebagai bentuk solidaritas masyarakat Lampung terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza dan kawasan Masjid Al-Aqsa. Kegiatan ini diinisiasi oleh Forum Silaturahmi Lembaga Keumatan Lampung sebagai wadah persatuan dukungan umat terhadap Palestina. Sementara itu, Humas Kegiatan Dr. Triyono menyebut antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa isu Palestina masih menjadi perhatian besar umat Islam di daerah ini. Ia menegaskan bahwa dukungan dari Lampung menjadi bagian dari suara solidaritas umat di Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Acara juga menghadirkan narasumber utama Dr. Hairan M. Arif, pengurus MUI Pusat sekaligus Sekjen PPIKD, yang menyampaikan perkembangan situasi terkini di Palestina serta pentingnya dukungan berkelanjutan. Selain itu, sejumlah tokoh daerah turut memberikan orasi, diantaranya Ustadz Edison dari Dewan Dakwah Lampung dan Ustadz Mi'razi dari BSMI Lampung. Dalam kegiatan ini, para tokoh menekankan pentingnya menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, tidak hanya melalui doa tetapi juga edukasi serta bantuan kemanusiaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kabar membanggakan dari dunia olahraga. Kontingen Lampung berhasil memborong 5 medali emas dan 1 medali perak
pada kejuaraan nasional angkat besi 2026 di Jawa Barat. Prestasi gemilang tersebut diraih pada hari pertama pertandingan pada Jumat 17 April 2026 melalui dua lifter andalan Lampung yakni M. Husni dan Adelia Prasasti. Turun di kelas 49 kg putri, lifter asal Pringsewu Adelia Prasasti tampil penuh semangat meski menghadapi persaingan ketat dengan atlet DKI Jakarta. Adelia berhasil menyumbang 2 medali emas dari nomor clean and jerk serta total angkatan. Sementara 1 medali perak diraih dari nomor snatch setelah berhasil bersaing hingga angkatan terakhir. Meski gagal di snatch, Adelia bangkit pada sesi clean and jerk dengan catatan angkatan terbaik 90 kg yang membuatnya tak terkejar lawan. Sementara itu, kejutan datang dari lifter putra Muhammad Husni yang turun di kelas 60 kg. Husni tampil dominan dengan menyapu bersih 3 medali emas sekaligus untuk Lampung. Ia mencatatkan angkatan snatch terbaik 125 kg dan clean and jerk 150 kg dengan total angkatan 275 kg. Pelatih tim angkat besi Lampung Abdul Rahman menyebut performa para atlet sangat menjanjikan dan berharap tren positif ini terus berlanjut di pertandingan berikutnya. Ia juga meminta dukungan masyarakat Lampung agar prestasi serupa dapat terus ditingkatkan dan menambah perolehan medali bagi kontingen Bumi Ruwajurai. Dengan capaian ini, Lampung sementara menunjukkan dominasinya di ajang Kejurnas Angkat Besi 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang ketua Lembaga Perlindungan Konsumen di Lampung Timur terjaring operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian. Pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha kosmetik daring hingga puluhan juta rupiah. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Perlindungan Konsumen, Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ahmad Effendi, diamankan Satreskrim Polres Lampung Timur dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan dilakukan di rumah korban di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono pada Jumat sore 17 April 2026. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi korban pada Februari lalu dengan dalih adanya keluhan konsumen terkait produk handbody yang diduga menyebabkan iritasi kulit. Pelaku kemudian mengklaim telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung dan mengancam akan membawa perkara ke jalur hukum jika korban tidak memberikan sejumlah uang. Merasa tertekan, korban sempat menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah pada Maret lalu. Namun pelaku kembali meminta tambahan uang dengan alasan biaya pencabutan laporan. Saat korban menyerahkan sisa uang, petugas yang telah menerima laporan langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku di lokasi. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur menyebut pelaku ditangkap saat tengah menghitung uang hasil dugaan pemerasan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai, 2 unit ponsel, dokumen perjanjian serta rekaman CCTV dan suara. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolres Lampung Timur dan dijerat pasal pemerasan dan pengancaman. Kasus ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat dan kalangan profesi yang mendukung langkah tegas kepolisian dalam memberantas praktik premanisme berkedok lembaga. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang pencari ikan dilaporkan hilang setelah perahu yang digunakannya terbalik di genangan Waduk Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus pada Sabtu sore. Korban diketahui bernama Misroni bin Mat Romli, berusia 35 tahun, seorang petani warga dusun Talang 20, Pekon Air Naningan. Peristiwa diduga terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, saat korban sedang memasang jaring ikan di area genangan waduk. Kapolsek Pulau Panggung Polres Tanggamus Ibtu Swamin menjelaskan korban sebelumnya pamit kepada keluarga sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk memasang jangkar yang digunakan dalam aktivitas menangkap ikan. Namun sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, seorang saksi yang juga hendak menjaring ikan melihat perahu sampan milik korban dalam kondisi terbalik di tengah genangan. Saksi kemudian memeriksa area sekitar dermaga kecil
dan menemukan sepeda motor serta sandal milik korban masih berada di lokasi, namun korban tidak terlihat. Warga bersama aparat Pekon segera melakukan pencarian menggunakan perahu sampan di sekitar lokasi kejadian. Namun hingga malam hari korban belum berhasil ditemukan. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah Pekon, kecamatan, serta tim SAR untuk memperluas proses pencarian korban. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik tenggelamnya korban. Dari Tanggamus, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia Dan saya Alfis Harin beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.